Ampun Tuhan. Pemerintah kolonial Belanda menguasai berbagai wilayah di Nusantara. Salah satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan itu adalah Tanah Priangan, termasuk Sukapura, yang kelak dikenal sebagai Tasikmalaya. Di bawah sistem kolonial, masyarakat tidak hanya mengalami penguasaan wilayah, tetapi juga tekanan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Vandenberg bilang istrinya hamil lagi, anak keempat. 4? Gila, gajinya cukup dari itu. Katanya beliau ingin pindah ke Bandung, lebih sejuk katanya di sana. Bandung memang enak, tapi kebun di sana sudah penuh bukan? Makanya beliau terjebak di sini dengan kita. Karung ketujuh setengah. Kau sudah coba kopi di kebun sebelah? Di sana katanya lebih harum. Belum, tapi saya dengar harganya itu. Total 2 karung. Kurang 3 dari target. Kurang 3. Hercules! Kamer! Belum cukup. Ampun Tuhan. Ini hasil minggu ini. Kami sudah bekerja sejak pagi. Saya tidak dibayar untuk alasan. Plastik harus lunas. Jika kurang, itu urusan kalian. Kerjaan belum selesai. Kembali bekerja. Waktu mungkin berlalu, tetapi jejak-jejak masa itu tidak pernah benar-benar hilang. Snell! Memasuki masa peralihan menuju abad ke-20, ruang-ruang baru mulai terbuka.
Di dalamnya muncul insan-insan yang memilih untuk tidak diam. Dan dari tanah Priangan lahirlah seorang tokoh yang memilih perjuangan melalui ilmu, pemikiran, dan pers. Sutisna Senjaya yang masyhur dengan nama Pena Sutsen adalah seorang tokoh pers di tanah Pasundan pada dekade 1920-an. Pada tahun 1921, ia menjadi redaktur surat kabar di Siliwangi. Kemudian pada tahun 1923, ia menjadi redaktur di Sifat Tahunan. Selain bergiat di dalam dunia pers, ia pun pernah mengajar di sekolah Bumi Putra. Yang semula di HIS Banten, lalu pindah ke HIS Pasundan 1 Tasikmalaya. Dalam tahun-tahun kemudian, di Tatar Priangan, ia dipercaya menjadi ketua Tanfiziah Nahdlatul Ulama cabang Tasikmalaya. Kiprahnya di Jawa Barat menjadi bagian dari gerak perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Saya punya usulan untuk NU. Kita perlu menerbitkan majalah sendiri. Majalah? Untuk apa, Abah? Supaya kegiatan NU tidak hanya terdengar hanya di pengajian, tapi dapat dibaca oleh siapa saja. Tapi NU belum pernah membuat majalah sebelumnya, Abah. Apalagi di Jawa Barat. Justru karena itu, kita dapat jadi yang pertama, namanya Al-Mawaid Pangrojong Nahdlatul Ulama. Kalau begitu, isinya apa, Abah? Ya, berita kegiatan NU, tulisan keagamaan, dan pemikiran yang bisa membuka wawasan umat. Sederhana, tapi jelas. Apa Abah yang akan memimpin redaksinya? Ya, karena majalah ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi harus ada arah yang jelas. Tapi kalau ada tulisan yang berisi kritikan, jika tersebar luas, bukankah itu berbahaya, Bah? Memang ada resikonya, tapi lebih berbahaya kalau umat tidak pernah diajak berpikir. Akhirnya terbit juga, Bah. Semoga majalah ini menjadi bukti bahwa NU tidak hanya menjaga tradisi, tapi juga merawat akal sehat umat.
Pak, Ibu takut Bapak kenapa-napa karena telah menyinggung pihak Belanda. Tenang saja, Bu. Bapak gak akan kenapa-napa. Meskipun Bapak harus mati di tangan para penjajah itu, setidaknya Bapak mati untuk memperjuangkan hak umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dapat bertemu pada sore kali ini dalam keadaan yang sehat. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyatukan pandangan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah umat. Adapun perkara yang menjadi pembahasan ialah mengenai kedudukan pemerintah yang berkuasa saat ini. Pemerintah Hindia Belanda adalah penguasa yang sah menurut hukum yang berlaku pada saat ini. Dalam pandangan kami, selama pemerintah tidak memerintahkan dalam perkara yang haram, pemerintah dapat dipandang sebagai ulil amri yang sah dan wajib kita taati dalam perkara kemaslahatan. Kami memahami pendapat itu. Namun, NU memandang kekuasaan pemerintahan tersebut bersifat sia-sia dalam ranah politik pemerintahan. Dalam perkara agama, kewenangan itu berada pada mereka. Syariat dan ibadah dan hukum agama, umat tidak dapat menyerahkan otoritasnya pada kekuasaan asing. Apakah itu artinya kita tidak wajib taat kepada pemerintah? Tak akan memiliki batas. Dalam urusan administrasi, kami tidak menolak. Namun, dalam perkara agama, umat tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Dulur-dulur sadaya, dina mangsa ayeuna urang hirup dina tatanan pamarentah Hindia Walanda. Dina tatanan ieu rakyat ngalaksanakeun kewajiban sapopoe nurut kana aturan anu parantos ditangtukeun. Kaayaan ekonomi ayeuna teu salawasna nguntungkeun rakyat, loba anu ngarekahan, tapi hasilna teu saimbang jeung tenaga anu dikeluarkeun. Perjuangan terkena dumasar kana amarah saheulaanan, perjuangan kena dumasar kana kasadaran, pemahaman, jeung kahayang pikeun ngarobah kaayaan ku jalan anu bijaksana sarta tanggung jawab. Urang gaduh hak pikeun nyuarakeun kaayaan urang gaduh hak pikeun nuntut keadilan, jeung urang oge gaduh hak pikeun milu nangtukeun arah kahirupan urang sorangan di tanah ieu. Dinten ieu urang teu ngasukur ngumpul. Dinten ieu urang mimiti sadar kana martabat urang salaku rakyat. Tina kesadaran ieu bakal tumbuh kekuatan anu moal gampang dipareuman. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Sep, tadi abah ngomong martabat. Martabat rahayat. Martabat teh naon sih sebenarnya? Martabat teh harga diri. Jadi orang teh kudu dihargaan ku batur. Jadi orang kudu mahal gitu. Lain mahal, tapi Ujang mah, martabat mah lain soal harga, tapi soal orang diperlakukan hade, lain dianggap sebagai alat. Oh, abdi ngartos ayeuna mah. Welcome out!
Tuan Sisnas, apakah Anda tahu apa yang Anda tulis dalam mawaid ini telah melampaui batas urusan agama? Agama seharusnya membantu ketertiban saja, tidak ikut campur mempertanyakan kekuasaan. Apa gunanya ketertiban tanpa keadilan, Tuan? Itu hanya memudahkan pengawasan, bukan untuk menenteramkan rakyat. Anda hanya seorang jurnalis. Gunakanlah posisi Anda untuk menenangkan rakyat saja. Justru karena itu, Tuan, karena saya seorang jurnalis, saya tidak akan diam jika melihat umat diperlakukan tidak adil. Hati-hati, Srisda. Tulisan Anda bisa berujung penahanan. Saya sudah terlalu paham dengan risiko itu. Tetapi, membungkam pikiran umat itu sama saja melahirkan masalah yang jauh lebih besar. Tulisan Anda ini membawa kekacauan, berbahaya bagi ketertiban. Ketertiban tanpa keadilan hanyalah keheningan yang dipaksa. Apakah Anda sadar apa yang Anda ucapkan? Hukuman Anda bisa ditambah. Saya hanya menuliskan apa yang dirasakan umat selama ini. Tulisan saya mungkin disita dan dibakar, tapi kata-kata yang sudah dibaca tidak bisa ditarik kembali. Jika hari ini saya dipenjara, biarlah umat belajar sendiri. Perjuangan tidak hanya dipimpin oleh satu nama saja.